Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang sedang tiduran di kamar. Perempuan itu bernama Aimi. Bukan tanpa alasan Aimi bersantai di kamar, melainkan ia sedang menunggu suami tercinta yang masih dalam perjalanan sepulang kerja. Pada saat itu juga datanglah sang suami, namun pulangnya sang suami ini sangat berbeda dengan hari-hari biasanya. Sehingga membuat Aimi menjadi khawatir. Sebagai seorang istri yang baik, Aimi pun menanyakan perihal apa yang membuat sang suami ini bersedih. Dan sang suami pun langsung menceritakan masalahnya di kantor. Suami pun berkata kalau penjualan produk di kantor mulai menurun sehingga hal itu berdampak bagi pendapatan sang suami. Hal itu juga membuat Aimi merasa kaget sebab ia harus memutar otak agar bisa menghemat dengan pendapatan sang suami yang mulai berkurang, sedangkan mereka berdua memiliki pengeluaran yang cukup banyak, seperti cicilan rumah yang mereka berdua tempati saja masih belum lunas. Sang istri tidak mau melihat suaminya berlarut-larut dengan masalah yang dihadapi. Aimi pun berniat untuk mencari pekerjaan agar bisa meringankan beban sang suami. Sang suami pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Aimi. Adegan pun berpindah, di mana ada sepasang keluarga kecil yang sedang membicarakan tentang kehamilan istrinya. Ternyata kehamilan itu adalah kehamilan mereka yang pertama, sehingga kehidupan mereka selalu berbahagia dan kehamilan itu baru menginjak usia 1 bulan. Pada saat itu sang suami mengajak istrinya untuk bermain kuda-kudaan. Namun sang istri menolak, ia pun menjelaskan kalau ia nggak mau begituan sampai anaknya lahir. Sang suami pun agak sedikit kesal dan berkata kalau mereka sudah lama tak melakukan itu. Setelah tahu kalau ia positif hamil, sang istri pun mengalihkan topik pembicaraan. Ia mengatakan, apakah kamu masih ingat dengan teman kita suatu masih SMP yang bernama Aimi? Sang istri pun mengatakan kalau Aimi sehabis menikah, mereka membeli rumah di daerah sekitaran kita. Karena mereka sudah lama tak berjumpa, sang istri berinisiatif untuk mengundang Aimi ke rumah mereka dan sang suami pun menyetujui usulan dari sang istri. Pada keesokan harinya, diperlihatkan Amy yang sedang berkunjung. Mereka pun mengobrol-ngobrol sambil menikmati teh yang masih hangat. Di sini terlihat Amy yang curhat kepada Amy. Ia menceritakan kalau keuangan keluarga mereka sedang tidak baik sehingga memaksakan Amy untuk mencari pekerjaan. Karena cicilan rumah mereka yang tempati belum lunas. Jika Aimi dan sang suami tidak membayar cicilannya, maka mereka tidak boleh lagi menempati rumah itu. Di sini diperlihatkan Yoji, suami dari Amy, malah curi-curi pandang. Yoji malah fokus terhadap tubuh Amy. Karena memang Aimi ini memiliki tubuh yang sangat indah, ditambah lagi kalau Yoji sudah lama tak melakukan hubungan dengan sang istri. Pada malam harinya, Aimi menceritakan kepada sang suami kalau ia sudah mendapatkan sebuah pekerjaan. Pada saat itu juga sang suami menanyakan pekerjaan Aimi, namun dengan berat hati Aimi terpaksa berbohong. Ia mengatakan kalau ia bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket. Adegan berpindah di mana Yoji, suami dari Emi yang datang ke tempat pijat. Namun betapa kagetnya Yoji kalau terapis yang menyambutnya adalah Aimi, teman dari istrinya yang menyambutnya dengan baik. Dan disinilah awal mula Yoji menjalani hubungan terlarang. Yoji pun malah sering mendatangi tempat pijat itu demi bertemu dengan Aimi, di mana Yoji yang tak pernah mendapatkan bercocok tanam dengan istrinya dan cerita pun berakhir. Jangan lupa dukungannya, nanti kita bakalan upload film-film yang lebih seru. Pastinya film pemersatu bangsa ya. Terima kasih.